Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini, setelah salat subuh, kita diberikan kenikmatan besar bisa berkumpul di masjid yang mubarak ini dalam rangka saling menasihati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga ini menjadi salah satu dari sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya, kita akan menyampaikan masalah hakikat tauhid, memahami hakikat tauhid. Ini tentu merupakan sebaik-baik nasihat yang disampaikan, karena tauhid adalah, kita ketahui bersama, inti agama kita, inti kandungan Al-Quran, inti seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul untuk menyerukan hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan menjauhi taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Pembahasan mengenai hakikat tauhid ini adalah inti dari agama Islam itu sendiri. Bahkan inti daripada kandungan Al-Quran. Salah seorang ulama salaf dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Salah seorang ulama salaf berkata, Suratul Fatihati sirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah. Surat Al-Fatihah itu adalah inti kandungan Al-Quran. Rahasia kandungan Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan inti kandungan surat Al-Fatihah sendiri adalah ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayat ini ternyata adalah kandungan semua isi Al-Quran. Dan ternyata sering kita baca, kita ulang-ulang di setiap rakaat salat kita, ya, maupun kita baca di luar salat. Tapi siapakah yang sudah benar-benar memahami dan mengamalkannya? Itu permasalahannya. Khususnya kalau kita mengetahui ternyata di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan banyak manusia, bahkan kebanyakan manusia masih terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Dalam surat Yusuf, di akhir-akhir surat Yusuf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka, mayoritas mereka, tidaklah mayoritas mereka manusia, tidaklah kebanyakan manusia beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Ini ayat mengumumkan kepada kita bahwa syirik itu tidak sedikit. Syirik itu menimpa kebanyakan manusia. Maka siapa yang merasa dirinya aman setelah ayat ini? Setelah ada berita dalam ayat ini, siapa yang menganggap dirinya, oh masalah tauhid saya sudah sering pelajari, sudah sering dengarkan berkali-kali, tidak mungkin saya terjerumus lagi dalamnya. Ini pemahaman yang salah. Ini justru tipu daya syaitan. Ayat yang tadi kita baca menyebutkan tauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, digandengkan dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ya. Maksudnya di sini seorang hamba harusnya merasa dirinya lemah, khawatir akan kelemahan iman, kelemahan hati, yang dengan sebab itu dalam rangka memurnikan tauhidnya dia selalu hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, bukan bersandar kepada kemampuan dirinya. Di dalam kitab Tauhid, tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dicantumkan bab di awal-awal, babul khaufi minasyirik, bab takut dari kesyirikan. Ya, seseorang kalau mengetahui sesuatu berharga, dia akan takut kehilangan sesuatu itu, iya kan? Kita mengetahui yang paling berharga dalam hidup kita adalah iman, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan yang paling terbesar adalah perbuatan syirik dalam segala bentuk dan jenisnya. Kalau kita tahu pentingnya iman, maka pasti kita akan berusaha menjaganya, mengkhawatirkannya untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang merusaknya. Ya, dibawakan di dalam bab ini takut kepada syirik oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kemudian dibawakan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang beliau adalah Khalilullah, ya, kekasih terdekat Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernyataan dan sikap beliau di dalam Al-Quran dijadikan sebagai contoh penegakan tauhid. Bersamaan dengan itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengucapkan doa di dalam Al-Quran, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah kepada berhala. Coba Nabi Ibrahim, ya, yang ucapannya dijadikan sebagai makna tauhid di dalam Al-Quran,
termasuk nabi yang paling kuat dalam menegakkan tauhid. Beliau berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dirinya dan keturunannya, padahal keturunannya adalah para nabi semua. Rata-rata para nabi. Dijauhkan dirinya dan keturunannya dari menyembah kepada berhala. Kita siapa yang sudah mengucapkan doa seperti ini? Banyak dari kita yang merasa tidak mungkin saya menyembah berhala. Saya sudah tahu itu syirik. Padahal pengetahuan saja tidak cukup. Taufik dari Allah. Yang diantara sebab utamanya adalah dengan banyak berdoa, minta perlindungan dari keburukan. Mungkin dalam pikiran sebagian dari kita, ya, terjerumus dalam syirik atau menyembah berhala ini perkara yang sangat mustahil untuk kita lakukan. Siapa yang menjamin satu saat iman Anda sedang lemah, pemahaman Anda sedang salah, apalagi dalam kondisi terdesak, kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang dari tauhid, naudzubillahi min dzalik. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan antum tahu, setelah doa ini, kelanjutan dari ayat ini masih ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa yang beliau katakan? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan kebanyakan manusia, menyesatkan banyak dari manusia. Ini pernyataan Nabiullah yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, disebutkan di dalam Al-Quran. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Ternyata yang tersesat menyembah berhala bukan sedikit. Ya, maka dari sisi mana kita merasa aman terjerumus ke dalam perbuatan syirik? Oleh karena itu, rasa takut, kemudian perhatian untuk menjaga tauhid, berlindung kepada Allah dari kesyirikan, ini merupakan bukti bahwa iman kita benar. Ini merupakan bukti bahwa iman kita benar. Dan di sini perlu kita renungkan kembali bahwa dalam diri manusia kita tahu kemungkinan untuk menyimpang itu ada. Tipu daya syaitan, kelemahan manusia, kejahilan mereka. Ini ada potensi pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanal insanu dzaluman jahula." Manusia itu banyak zalimnya dan banyak jahilnya. Banyak zalimnya dan banyak jahilnya. Antum perhatikan saja sebagian dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang adanya orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah, berbuat syirik, tapi dengan hal-hal yang mungkin tidak kita bayangkan. Bagaimana itu bisa menjadi berhala bagi manusia? Contoh, Al-Quran menyebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aital ladzi takhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Bagaimanakah pandanganmu tentang seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya, ilahahu, sembahannya, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Artinya dia sesat setelah tahu ilmunya. Sesatnya bukan main-main, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Apa hukumnya menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Syirik atau bukan? Syirik. Bisa orang berbuat syirik mengikuti hawa nafsunya. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan berhala lain dalam sabda beliau, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. Celakalah orang yang menjadi hamba uang emas, dirham,
Celakalah orang yang menjadi hamba uang perak. Celakalah orang yang menjadi hamba perhiasan atau pakaian indah. Dikatakan di sini abdun, hamba. Menghambakan diri kepada selain Allah. Apa hukumnya? Syirik. Ternyata terjadi. Berhala itu tidak hanya bentuknya patung. Menghambakan diri kepada selain Allah bukan hanya wujudnya orang yang pergi ke dukun atau menyembah di kuburan. Ternyata harta juga bisa menjadi berhala. Ketika diagungkan secara berlebihan, ketika dijadikan oleh manusia sebagai hal yang melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita ada hal-hal yang tidak kita perhitungkan ternyata bisa menjadi berhala yang menjadikan seorang manusia menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tauhid ini benar-benar perlu dipelajari, wajib dipelajari dan wajib untuk dijaga. Bukan hanya sekali kita dengarkan lantas kita merasa diri kita aman sudah. Tauhid adalah intinya iman. Orang yang bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala pastinya akan tercermin pada ibadahnya, khusyuknya, semangatnya dia dalam beribadah, semangatnya dia dalam berzikir kepada Allah. Nah, sekarang kita melihat diri kita ternyata dalam ibadah tidak begitu semangat. Bagaimana mungkin kemudian kita mengatakan tauhid kita sudah sempurna, tidak mungkin akan berubah, tidak mungkin akan berpaling. Jadi tauhid kita harus pahami hakikatnya. Dan wujud tauhid ini prakteknya ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita menyangka urusan kita sehari-hari tidak berhubungan dengan masalah tauhid. Sangat-sangat keliru. Sangat-sangat keliru. Waktu kita berobat, waktu kita sedang menghadapi masalah dan mencari solusinya, sewaktu kita menghadapi konsekuensi kelemahan kita sebagai manusia sehingga kita butuh, ini semua berhubungan dengan masalah tauhid. Dan ini bisa mempengaruhi kemurnian tauhid kita meskipun mungkin sedikit demi sedikit. Sekarang coba kita perhatikan contoh-contoh kesyirikan yang nyata di masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari segala bentuk penyimpangan, apalagi kesyirikan. Kesyirikan yang nyata, orang yang menyembah berhala, patung. Biasanya patung orang yang dianggap soleh, orang yang datang ke kuburan meminta-minta, kuburan yang diagungkan berlebihan atau dikeramatkan, orang yang membawa persembahan di pohon besar atau di pinggir pantai, di pinggir sungai, orang yang datang ke dukun. Ya, ini wujud atau bentuk-bentuk kesyirikan nyata yang kita tahu dan banyak di masyarakat. Kalau kita renungkan dari semua kejadian atau contoh nyata syirik ini, apa benang merah yang kita bisa tarik dari kesimpulan syirik yang terjadi dalam berbagai bentuk ini? Satu kesimpulan, ya, meskipun bentuknya berbeda-beda, tapi satu sebab utamanya. Ternyata kesimpulannya adalah orang yang melakukan perbuatan syirik alasannya karena dia punya hajat, kebutuhan yang dia inginkan terpenuhi kebutuhan tersebut, makanya dia merasa makhluk-makhluk yang dia datangi tadi bisa memenuhi hajatnya tersebut. Karena yang berkembang di sekitarnya adalah orang-orang mengatakan, kalau kamu punya hajat,
ya, sakit ingin sembuh, ingin cari jodoh, ingin keselamatan, anaknya ingin merantau supaya tidak diganggu. Ada yang sedang perjalanan supaya selamat. Kalau kamu ingin hajatmu terpenuhi, datanglah ke pohon tersebut, bawakan persembahan dan minta kamu dikasih. Ada yang nelayan yang ingin tangkapan ikannya berhasil, disuruh bawa ke pinggir pantai, persembahan agar panen tangkapan ikan. Sungai juga begitu. Orang yang ke kuburan yang dianggap wali juga begitu. Orang yang datang ke dukun juga cari kesembuhan, cari jodoh atau yang lain. Benang merahnya apa? Satu, masalah kebutuhan atau hajat. Nah, di sini sudah mulai kelihatan kenapa ayat Al-Fatihah tadi disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sudah mulai kelihatan hubungannya. Padahal hanya kepada Allah minta pertolongan. Ini kan termasuk dari awalnya yang disebutkan sebelumnya, hanya kepadamu kami menyembah, termasuk minta pertolongan di dalamnya. Kenapa diulang lagi selanjutnya? Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena ternyata di sini banyak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kuat atau lemah? Dalam keadaan lemah. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang fakir, miskin. Fuqara, penuh dengan kebutuhan dan hajat, banyak kelemahan, perlu untuk menutupi kelemahannya. Fakir miskin kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ini hakikat manusia. Jadi pada zatnya manusia itu selalu penuh dengan kekurangan, selalu penuh dengan hajat dan kebutuhan. Maka dengan tabiat asal ini pasti manusia akan mencari tempat berlindung karena dia lemah. Cari tempat untuk meminta hajatnya karena dia miskin. Tempat untuk bersandar karena dia tidak punya kemampuan. Sejak lahir beginilah manusia. Nah, ketika yang berkembang di lingkungan manusia itu adalah pemahaman syirik, peribadatan kepada benda-benda yang tadi kita sebutkan, akhirnya orang yang lahir ini ketika secara tabiat dia mencari, ketika saya butuh saya harus kemana ya? Ketika saya sedang lemah, saya bersandar kemana? Orang-orang membisikkannya, kamu datang ke situ. Datanglah dia ke tempat itu. Kenapa? Karena tauhid yang harusnya merupakan asal fitrah manusia tidak diajarkan kepadanya. Seharusnya kalau orang yang beriman, dia kenal Allah, Allah maha kuat dan maha perkasa, pasti dialah tempat bersandar. Allah maha kaya, semua kekuasaan di alam semesta ada di tangannya, pasti dialah tempat meminta. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah adalah As-Samad. As-Samad ini diambil dari kata-kata dalam bahasa Arab, Samada yasmudu, artinya makhluk itu selalu menghadapkan hatinya kepada Allah dalam segala kebutuhannya. Karena semua yang kita butuhkan ada pada Allah. Cuman hati kita karena tidak kenal Allah akhirnya kurang yakin untuk bersandar kepada Allah. Kita minta kepada makhluk, padahal makhluk juga lemah dan butuh untuk meminta. Padahal makhluk juga kalau punya sesuatu terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala karunia di tangannya tidak terbatas. Dia maha kaya pada zatnya, maha kuat pada zatnya, tidak ada kekurangan
kemahasempurnaannya. Ini kalau orang mengenal Allah. Ternyata banyak orang yang tidak mengenal Allah akhirnya mencari pelarian dari sebab kelemahan dirinya pada asal. Jadilah peribadatan persembahan kepada penunggu pantai, penunggu sungai, penunggu pohon keramat, ya. Kalau di kalangan orang Arab dulu penunggu lembah dan seterusnya. Maka berarti ternyata inti kesyirikan itu kembali kepada salahnya kita menempatkan ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti kesyirikan ini potensinya banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang menjadikan kebanyakan manusia terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa pernah mengatakan, "Inna asla syirki wa qa'idatahu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah." Sesungguhnya asal perbuatan syirik, dasarnya syirik, dan pondasi utamanya yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya adalah at-ta'alluq bi ghairillah, ketergantungan kepada selain Allah. Ternyata ujung-ujungnya masalah hajat. Sehingga para ulama mengatakan, kalau antum perhatikan ayat-ayat Al-Quran, yang paling banyak, Al-Quran kita tahu paling banyak membahas masalah tauhid dan paling banyak mengingkari tentang syirik. Ternyata permasalahan syirik yang paling banyak dibantah di dalam Al-Quran dan disanggah, diluruskan, adalah masalah syirik dalam hal berdoa. Syirik dalam hal menyeru, berdoa. Ini menggambarkan apa? Permasalahan terbesar pada diri manusia sehingga menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan adalah karena mereka mencari pemenuhan hajat kemudian diarahkan ke tempat yang salah. Makanya ketika ternyata permasalahan utama syirik kembali kepada hal ini, berarti ini yang menjadikan kita waspada. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita butuh hajat, tapi kita jarang mengarahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Terbiasa dengan sebab-sebab di sekitar kita. Itu permasalahan kita. Ini bisa mengikis tauhid sedikit demi sedikit. Ya? Masih ingat pembahasan di dalam kitab Fathul Majid atau kitab Tauhid? Man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab wala adzab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid dalam kehidupannya sehari-hari, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sampai disebutkan dalam hadis ini ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000 orang dari kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih, hadis Bukhari Muslim ini. Diterangkan sifat mereka adalah humul ladzina la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak melakukan pengobatan yang makruh, yaitu dengan besi panas, kai, tidak melakukan tatayyur, menisbatkan kesialan kepada benda tertentu, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah. Inilah inti dari tauhid yang sesungguhnya. Bersandar kepada Allah dan yakin ketika kita bersandar kepada Allah. Ini yang susah kita praktekkan dalam hidup kita. Saat ini, ya, mungkin di kota-kota besar kesyirikan yang namanya menyembah pohon hampir sudah tidak ada, karena pohonnya yang besar ditebang semua, dijadikan apa? Mall atau dibuat jalan.
Kuburan-kuburan pun sebagian besar sudah dihilangkan karena untuk perluasan pembangunan. Ya, ini sekarang kondisinya tidak seperti di pedalaman-pedalaman lagi. Tapi apakah kenyataan ini menjadikan orang di kota berarti jarang terjadi kesyirikan? Ayat tadi yang menyebutkan kebanyakan manusia dalam imannya masih melakukan syirik, apakah khusus untuk di desa atau juga berlaku untuk di kota? Kira-kira apa? Khusus di desa saja? Tidak ada yang mengkhususkannya. Ini berlaku untuk semua manusia. Karena permasalahannya tadi, kalau orang-orang di desa dengan keluguannya, kebodohannya menyembah berhala-berhala yang bentuknya seperti tadi, pohon keramat atau kuburan yang dikeramatkan, pinggir pantai, pinggir sungai, orang kota mereka melakukan kesyirikan dengan fasilitas yang ada di sekitarnya. Karena hatinya tidak dibiasakan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah sekarang antum lihat, ya, kenyataan di masyarakat kita. Kalau kita, bahkan sebagian kita mungkin meyakini hal ini, kalau ada sesuatu permasalahan yang menimpa seseorang atau menimpa diri kita, pasti yang pertama kali muncul atau kita pikirkan, saya harus mencari solusinya bagaimana? Saya harus bertanya kepada siapa? Kalau mendesak butuh uang misalnya, kita bingung, saya harus pinjam ke siapa? Sakit, harus datangi dokter siapa? Dokter spesialis siapa? Kalau yang mungkin agak-agak kenal agama, saya harus cari obat herbal apa? Herbal sama kimia sama saja, makhluk semua. Yang jelas ketika ada kesulitan, pertama kali muncul dalam pikiran kita bukan minta kepada yang maha kuasa atas segala sesuatu. Berdoa kepada Allah dijadikan nomor sekian. Bahkan kalau kita anjurkan orang seperti ini, akhi antum berdoa kepada Allah. Ada yang malah bilang, berdoa terus, kapan usahanya? Disangka doa itu bukan usaha. Ya, coba kita bandingkan saja. Kita datang ke dokter atau beli obat, beli herbal, obat herbal misalnya. Cari orang yang ahli tentang hal yang kita butuhkan konsultasi kepadanya misalnya. Atau ada orang yang saya harus curhat ke teman saya misalnya. Ini kan semua tidak lepas dari makhluk. Baik dokternya, ahli herbalnya, obatnya, teman yang kita butuhkan, ahli yang kita ingin konsultasi kepadanya, semua adalah makhluk. Yang mereka sendiri ketika punya hajat kembali kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa waktu itu tidak kita berpikir bahwa semua makhluk ini yang menciptakannya adalah Allah? Mereka hanya bisa melakukan sebab, yang menentukan akibatnya juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, terkadang manusia juga mungkin karena dia merasa ada orang yang percaya dirinya tinggi, merasa dirinya hebat, mungkin dia tidak akan mencari makhluk, tapi dia bersandar kepada dirinya sendiri. Saya bisa selesaikan masalahku sendiri, saya tidak butuh semua orang, saya sudah pengalaman. Ada masalah, saya sudah biasa menyelesaikan masalah ini. Sama saja, bersandar kepada diri sendiri, makhluk atau bukan? Makhluk. Kita tidak menjadikan pertama kali yang kita ingat dan kita minta ketika itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita ingat nanti nomor sekian, saya begini dulu baru berdoa nanti. Ini permulaan yang sudah salah. Ini yang menjadi sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sulit terwujud. Lebih parah lagi, ini yang menjadi sebab tauhid kita semakin lemah. Karena tauhid intinya adalah penyandaran hati, ketergantungan kepada Allah. Ternyata dalam menghadapi urusan kita dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita melakukan pelanggaran tauhid. Wajar kalau tauhid kemudian terkikis dari iman kita, dari hati kita sedikit demi sedikit. Makanya doa
ibadah yang sederhana, gampang kita lakukan. Tetapi tahukah kita bahwa doa ini padanya terwujud hakikat tauhid yang sesungguhnya? Kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Ibadah yang lain kemana? Bukan berarti menafikan ibadah yang lain. Maksudnya doa itu adalah ibadah yang paling utama karena terwujud sikap ketundukan seorang hamba, merendahkan dirinya seorang hamba, yang berarti dia mengakui dia adalah hamba yang lemah, sementara Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan maha perkasa, tempat dia memenuhi segala hajat dan kebutuhannya. Inilah intinya tauhid. Makanya doa menempati urutan yang paling pertama dan paling utama di antara semua sebab. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan tentang kedudukan doa, beliau berkata, "Walaisa syai'un minal asbabi anfa'a minad du'ai wala ablagha fi husulil matlubi minhu." Tidak ada satupun di antara sebab-sebab yang kita lakukan yang lebih bermanfaat dibandingkan doa, dan yang lebih besar pengaruhnya dalam memenuhi apa yang kita butuhkan dibandingkan doa. Kita tahu di dalam Islam sebab ya kita boleh lakukan dengan cara-cara tentu saja. Berobat, konsultasi ke ahli, boleh. Ya, obat kimia atau obat herbal yang tentu sesuai dengan orang rekomendasi orang yang ahli. Atau curhat kepada teman kita. Misalnya kita sampaikan masalah, mungkin cari solusi, boleh asalnya. Ini semua sebab. Tapi di antara sebab ini tidak ada yang melebihi keutamaan bersandar kepada semua pencipta makhluk, pencipta sebab dan akibat, Allah Subhanahu wa taala. Karena di samping kita minta kepada yang punya, yang di tangannya segala sesuatu, ini juga terkandung di dalamnya latihan diri kita untuk terbiasa memurnikan tauhid dalam segala keadaan kita. Dan alangkah banyaknya keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari yang menuntut kita memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhan hajat diri kita. Makanya doa ini harus kita galakkan dalam semua keadaan sebelum minta apa-apa. Bahkan ketika tidak terjadi apa-apa, berdoa. Rajin berdoa. Karena belum tentu orang sadar bahwa dia sedang butuh. Ya, kita butuh saja harus utamakan doa. Kita sedang tidak merasa butuh saja harus utamakan doa, apalagi waktu kita sedang butuh. Dan ketika kita merasa tidak butuh pun juga kita rajin berdoa. Kenapa? Banyak kebutuhan kita berhubungan dengan hal-hal yang mungkin tidak kita lihat, tidak kita ketahui. Contohnya penyimpangan. Apakah kita tahu nanti akan bertemu dengan orang yang bisa menyesatkan kita di jalan? Antum ketika keluar rumah, saya cuma mau ke kantor, saya cuma mau ke warung sana, saya cuma ingin ke tempat jualan saya cuma antar anak saya ke sekolah misalnya. Siapa yang menjamin di jalan antum tidak mengalami sesuatu yang mungkin kita dengar, mungkin teman kita, kenalan kita, teman kita dulu kita ketemu, ternyata mungkin dia mempengaruhi kita dengan satu kalimat, dan banyaknya orang yang terpengaruh dengan temannya. Bahkan kita di rumah dengan medsos yang kita saling berkirim berita bisa mempengaruhi kita. Siapa yang menjamin kita aman dari kemungkinan tersesat ini? Wallahi, ini yang menjadikan kita harusnya sadar bahwa kita manusia ini lemah. Al-qulubu dha'ifatun wa syubhatu khattafah. Hati manusia lemah, sedangkan syubhat mudah menyambar. Kita tahu semua. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah da'abus sholihin, kebiasaannya orang-orang yang soleh. Lihatlah dalam Al-Quran, setiap Allah menyebutkan orang-orang yang soleh, selalu mereka dikatakan rajin berdoa. Ya,
para nabi dan para rasul di surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Inilah tauhid yang sesungguhnya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan apa? Ucapannya yang terkenal. Innila ahmilu hammal ijabati walakin ahmilu hammad du'a. Saya tidak membawa sekedar keinginan untuk dikabulkan. Tapi yang saya bawa adalah semangat berdoa. Yakni ketika seseorang itu dalam targetnya adalah pengabulan permintaannya, meskipun ini boleh, ya, kalau dia targetkan utama ini, ketika dia dapati ternyata tidak dikabulkan keinginannya, maka dia malas berdoa setelah itu. Ini salah. Kata Umar ibn al-Khattab, saya membawa semangat berdoa. Yang penting berdoa dan berdoa. Kenapa? Pengabulan dari Allah kan bermacam-macam bentuknya. Yang lebih tahu tentang kebutuhan kita dan hajat kita antara Allah dibandingkan diri kita sendiri, siapa yang lebih tahu? Allah subhanahu wa ta'ala. Antum meminta sesuatu, ya Allah berikanlah aku kekayaan, ya Allah berikanlah aku fasilitas yang mewah seperti tetanggaku yang saya lihat. Allah maha mengetahui Anda kalau punya fasilitas yang mewah akan tersesat. Makanya Allah palingkan dari itu, karena dia lebih tahu. Kita minta hanya berdasarkan nafsu saja. Ya, kita usaha, inginnya berhasil, kita berdoa supaya berhasil. Padahal Allah maha mengetahui usaha ini bisa menyesatkan. Allah ingin palingkan kita dari itu. Berdoa, doa itu pengabulannya tidak mesti seperti keinginan kita, karena Allah lebih tahu tentang kemaslahatan kita. Itu manfaatnya doa. Yang jelas, ya, semangat untuk berdoa ini merupakan sifatnya orang yang soleh, karena hubungannya bukan dengan masalah kita minta ingin dipenuhi permintaan tersebut. Lebih daripada itu masalahnya, yaitu melatih hati kita untuk tahu tempat bergantung yang benar. Melatih hati kita untuk setiap saat bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebaik-baik yang akan menguatkan tauhid dalam diri kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah hakikat tauhid yang banyak terlupakan. Kurang kita sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Ya, jadi setiap saat berdoalah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Tawakal tadi sudah kita sebutkan, ya, digandengkan dengan tauhid, karena tawakal ini adalah perwujudan tauhid yang sempurna. Dan orang yang bertawakal, kita ketahui bersama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan balasannya adalah langsung kecukupan darinya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Oleh karena itu, ya, sampai sebagian dari para ulama, bahkan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat yang sahih pernah mengatakan, "Salullaha kulla syai' hatta sis'an na'al." Mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai tali sendalmu yang putus. Tali sendalmu yang putus. Ini riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada riwayat yang semakna dari Nabi SAW, tapi riwayatnya dhaif, lemah. Yang sahih ini, mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai tali sendalmu yang putus. Kita kalau tali sendal kita yang putus tidak kepikiran untuk berdoa dulu, ya, apalagi sudah buru-buru mau jalan. Kita perbaiki sendiri. Ada peniti, Pak, cari peniti, ya. Padahal ketika kita mencari peniti pun belum tentu kita dapatkan kalau Allah tidak menolong kita saat itu. Atau kalaupun kita dapatkan peniti, kemudian kita gunakan, kalau Allah tidak menolong kita, bisa jadi kita akan celaka, tertusuk dalam peniti itu di jalan, atau nanti lepas lagi sendalnya. Kita lupakan semua itu, karena kita terbiasa bersandar, gampang saya pakai peniti saja, gampang saya bisa beli sendal saja, gampang saya bisa ini, dan seterusnya. Kita selalu
teringat hal-hal yang berhubungan dengan makhluk, tidak teringat kepada pencipta makhluk. Dalam kondisi-kondisi kita ini menggambarkan sebenarnya kelemahan tauhid kita. Karena ya, dalam kondisi-kondisi yang seperti ini kita tidak terbiasa untuk menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah hakikat tauhid yang kita jaga. Jangan sampai tipu daya syaitan yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Syaitan senantiasa memalingkan kita dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini akan menjadi sebab rusaknya iman kita. Baru ketika muncul hal-hal yang besar, kelihatanlah kelemahan keimanan hamba ini yang sesungguhnya, naudzubillah min dzalik. Maka semoga apa yang saya jelaskan di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Apakah perlu kita tanya jawab? 20 menit. Ya, oke, kurang lebih 1/4 jam ya kita tanya jawab di waktu yang tersisa. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, silakan. Saat kita terkena musibah atau sesuatu terjadi terhadap badan kita atau mungkin terhadap keluarga kita, kadang dalam hati itu terbesit, kenapa harus terjadi? Apakah ini kita jatuh dalam kesyirikan? Ya. Sewaktu kita menghadapi musibah, mengalami musibah pada diri kita atau keluarga kita atau orang yang dekat dengan kita, muncul pikiran mengatakan kenapa ini harus terjadi? Apakah ini kesyirikan? Ya, tidak sampai dikatakan kesyirikan, karena di sini tidak jelas yang namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi ini jelas menunjukkan kelemahan iman. Kelemahan iman. Ya. Karena waktu kita mengatakan kenapa ini terjadi? Kalau memang maksudnya adalah seperti dia memprotes kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kejadian ini tentu penyimpangan iman yang parah. Dia tidak punya yang namanya ridho billahi rabban, yang merupakan ciri-ciri kesempurnaan iman, ridho kepada Allah sebagai Rabbnya. Ya, ketika dia mengatakan kenapa ini terjadi, seolah-olah dia ingin menyampaikan, ya Allah, tidak pantas kamu jadikan ini kepadaku. Yakni tidak pantas kamu takdirkan ini kepadaku. Jelas ini salah. Ya, tidak perlu. Ini kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Sikap seperti ini tidak adab dalam kehidupan manusia. Tidak adab dalam kehidupan manusia. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maha pengasih, maha penyayang, maha banyak kebaikannya bagi manusia. Coba saja. Orang sekarang kalau berobat di dokter, di akhirnya dokter merekomendasikan obat ini. Kira-kira kalau pasien ini mengatakan, dokter kenapa dikasih obat ini bukan obat yang sana saja? Langsung disuruh pulang. Nggak usah berobat di sini. Dia ahli. Padahal ahli bisa salah, iya kan? Orang yang ahli bisa salah. Ya, ini orang manusia yang kemungkinan salahnya jelas besar. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah. Cuman masalahnya kita belum paham. Ya harusnya kalau kita belum paham, jangan kita menghukumi dengan ketidakpahaman kita. Ya, oleh karena itu kita diperintahkan kalau ada kejadian kita mengatakan qadarullahi wa ma syaa fa'al atau qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Kita bersangka baik, ada hikmahnya di balik musibah tersebut. Karena musibah untuk melatih kesabaran kita. Kalau tanpa ada musibah, bagaimana kita akan melatih kesabaran kita? Kemudian dengan musibah di dunia menjadikan kita semakin rindu akhirat. Karena di surgalah yang tidak ada musibahnya. Di dunia, kalau seandainya kita jadikan senang terus, kita akan lupa kepada akhirat. Dengan adanya musibah, kita akan diingatkan, oh ternyata di dunia ini memang kalaupun ada senangnya tidak murni kesenangannya. Tidak murni kesenangannya. Ya, seperti yang ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dikatakan kepada beliau,
mata yajidul mu'min ladzatar rahah. Kapankah orang yang beriman itu merasakan lezatnya istirahat, tidak ditimpa musibah? Kata beliau, idza wada'a ihda qadamaihi fil jannah inda awwala qudumihi fil jannah. Ketika pertama kali dia meletakkan kakinya di surga. Selesai sudah permasalahan kalau sudah itu. Negeri yang kesenangannya murni, tidak ada penderitaan padanya, hanya surga. Yang semua yang kita inginkan ada itu hanya surga, bukan di dunia tempatnya. Makanya orang yang beriman dijadikan di dunia ada musibah yang menimpa dia agar dia tidak lupa kepada akhirat dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan masuk surga. Nah, barakallahu fikum. Antum dulu nih. Astagfirullah. Ya, orang yang kena musibah kemudian dia mengatakan astagfirullah. Apakah ini termasuk tawakal kepada Allah? Ya, ini istighfar ketika musibah. Yang sunnahnya kan kita yang tadi ada kejadian atau apapun kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Atau dalam musibah misalnya kita mengucapkan zikir-zikir yang lebih sesuai, seperti Al-Quran mengatakan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah ini justru kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan hanya waktu orang dihususkan waktu meninggal saja. Ini salah. Setiap musibah harusnya, karena lebih sesuai. Kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lebih sesuai. Musibah juga adalah dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Yang jelas istighfar, kalau mungkin kita menganggap itu karena dosa kita, ya boleh kita istighfar. Tapi yang benar tadi adalah istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kita mendoakan agar Allah mengganti musibah kita dengan balasan yang lebih baik. Itu yang benar, yang sesuai dengan yang ditunjukkan di dalam syariat. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang sesuai dan kita menunda, apakah itu termasuk qobul atau apa tidak? Ya, itu bisa jadi, cuman kan tingkatannya tentu berbeda-beda. Ya, orang yang sedang bekerja, sedang mencari urusan dunia, azan berkumandang, dia tidak tinggalkan segera. Ini kelemahan iman jelas. Cuman apakah itu sampai kepada kesyirikan? Belum tentu. Bisa jadi dia sudah tahu, tapi ya kelemahan imannya. Jelas kalau lemah iman betul. Cuman tidak pantas dilakukan. Cuman sampai dihukumi, apakah itu berarti menjadikannya sebagai togut? Ya bisa jadi, tergantung tingkatan pengagungannya terhadap sesuatu itu. Bisa menjadi togut kalau lama-kelamaan berhala yang disembah selain Allah. Tapi kalau misalnya dia bermudah-mudah dalam pandangan, nanti saya segera, tapi ternyata akhirnya dia terlalaikan, ini kebiasaan yang jelas buruk dan bisa merusak iman. Makanya orang-orang yang beriman disebutkan di dalam Al-Quran, la rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan berniaga dan berjual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, karena mereka takut pada hari kiamat yang nanti, yang ketika itu pandangan dan hati manusia berguncang. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dibawakan dari ayat ini, berarti seorang yang beriman kepada Allah ketika dia sedang berdagang, ketika dia sedang melakukan kesibukan urusan dunia, azan berkumandang, tinggalkan semua. Sampai pun pekerjaannya belum selesai. Sebagian dari ulama salaf, ya Ibrahim ibnu Maimun As-Sa'id, dia adalah penempa besi. Kalau azan berkumandang, ketika dia sedang mengangkat saja, dia tidak bisa pukulkan, langsung diletakkan. Sedang mengangkat padahal. Ya, ini tidak ada 1 detik orang memukul. Tapi karena dia ingin praktekkan ayat tadi, maka dia langsung tinggalkan. Maka ini cirinya orang yang beriman, ya. Sehingga sebagian dari para ulama salaf, mereka itu ketika azan dikumandangkan sudah ada di shaf, sudah dalam keadaan berwudu, pokoknya luar biasa perhatian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada salat, sehingga Allah Subhanahu wa taala wajar ketika Allah selalu menolong mereka, selalu melindungi mereka, karena mereka sendiri perhatian kepada agamanya. Nah, barakallahu fikum.
Tuan rumah ini dulu. Kalau kita kasih uang ke orang untuk berkurban, berarti kita kasih dia, kita syaratkan untuk kurban. Apakah pemberian kita termasuk sedekah atau kurban? Kurban ini sedekah. Dia adalah sebaik-baik sedekah. Ya. Kurban ini termasuk sedekah dan dia adalah sebaik-baik sedekah. Ya, kata para ulama, orang yang berkurban menyembelih sembelihan di waktunya ketika Idul Adha nanti itu lebih utama dibandingkan dia jadikan nilai uangnya untuk bersedekah. Lebih utama kurban tadi. Karena kurban ini kita ketahui adalah ibadah yang besar. Dan disebutkan dalam Al-Quran sebagai simbolnya tauhid, ya kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kul inna salati, katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku, ya, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, ya, ini kurbanku. Fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat karena Allah dan sembelihlah kurban. Ini keutamaannya sangat besar, ya. Makanya kalau kita kasih ke orang tadi, maka ini bernilai kurban. Bernilai kurban, kita kasih dalam bentuk uang supaya dia beli, atau kita belikan langsung, ya, supaya jadi kurban baginya, ya. Maka ini bernilai ibadah kurban dan dia adalah adalah ibadah sedekah yang paling utama. Nah, barakallahu fikum. Iya. Sama dengan pembahasan yang tadi kita sebutkan, ya, yang berhubungan dengan kejadian yang kita alami saat ini. Tentu saja orang melakukan protokol kesehatan kan ada syariatnya, sebab yang diperbolehkan, sebab yang disyariatkan. Cuma kan tidak boleh kita berlebihan sampai menyandarkan semua kepada usaha tadi, kan tidak benar yang seperti ini. Ada orang-orang yang mungkin menjadikan kalau tidak begini ini adalah kebinasaan dan seterusnya, padahal ada orang yang berusaha juga sudah menjaga ternyata kena juga. Ya, yang jelas kita sikapi dengan benar. Setiap saat kita berdoa kepada Allah, dan doa-doa yang diajarkan tentang perlindungan penyakit kan banyak. Ya, sudah kita kenal sebagiannya. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah, selalu kita. Kemudian dalam masalah kegiatan kita yang berhubungan dengan hal-hal yang penting kita lakukan setelah kita berdoa kepada Allah. Misalnya sekarang pemerintah mengizinkan kita untuk sholat di masjid, ya kita waktu keluar dari rumah kita tawakal, kita ingin ibadah. Kemudian kita hindari hal-hal yang dilarang, berpotensi untuk menyebarkan penyakit, karena ada hadis-hadis yang sahih yang mendukungnya. Seperti Rasulullah SAW menyuruh kita menjauhkan diri dari orang yang kena majdzum, kena kusta. Itu hadisnya sahih. Berarti ini juga termasuk hal yang diperbolehkan, tapi semua adalah setelah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan sebab di sini tidak tercela. Bahkan diperintahkan oleh para ulama kita tentu setelah berdoa. Yang salah adalah orang yang berlebihan menyikapinya, menjadikan ini sebagai sebab utama dan akibatnya dari sini, dan dijadikan ini sebagai satu-satunya hal yang misalnya melindungi manusia, doa tidak disebut-sebutnya. Ini jelas keliru. Ya, tidak demikian keadaannya. Yang jelas dalam hal ini kita tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh meremehkannya. Tetap kita utamakan selalu berdoa kepada Allah, baru kita lakukan sebab-sebab yang disyariatkan, apalagi hal ini diperbolehkan oleh para ulama kita. Tep insyaallah. Disampaikan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Iya. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Betul. Barakallahu fiik. Di sini Ustaz saya memiliki sedikit kebingungan Ustaz, terhadap satu pernyataan yang sudah masyhur. Namun dalam pernyataan tersebut terdapat berbagai pandangan tentang ucapan pendapat ulama yang mengatakan amal bukan syarat sah iman. Dalam hal ini saya mendapati beberapa penjelasan pandangan daripada ustaz-ustaz kita yang berbeda. Maka saya butuh satu penjelasan mana yang lebih tepat.
Pernyataan amal bukan syarat sahnya iman, saya pernah dengar langsung beberapa kali ya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, guru kita di Madinah, yang kita tahu beliau adalah termasuk ulama yang mengajar di Masjid Nabawi dan termasuk guru besar atau profesor di bidang akidah. Beliau mengatakan ucapan ini tidak ada dari salaf. Makanya ketika ingin selamat, jangan bikin ucapan baru karena orang akan mempertanyakannya. Katakanlah ucapannya salaf. Al-amalu minal iman. Amal termasuk iman. Kan? Para ulama mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan amal dan perbuatan. Jadi amal termasuk iman. Nah, amal itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda amal tersebut. Ada yang dia amal tidak termasuk syarat sahnya iman. Ada. Contohnya sholat sunnah. Orang yang tidak sholat sunnah, apakah imannya akan batal? Tidak. Iya kan? Tapi ada amal yang termasuk syarat sahnya iman. Contohnya para ulama yang mengatakan kafir orang yang meninggalkan sholat. Dia tidak melaksanakan sholat. Kafir apa tidak? Kafir. Ya. Dan yang lainnya. Jadi orang yang misalnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat kan juga beramal namanya ini. Tidak sah imannya, iya kan? Tidak masuk Islam dia. Jelas yang benar tadi pernyataan adalah amal termasuk iman. Karena para ulama sama mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan dan amal. Dan amal berbeda-beda, tidak bisa dihukumi satu karena amal tingkatannya berbeda-beda. Ada yang wajib, ada yang sunnah, anjuran saja, ada yang mubah saja. Amal juga ada yang bisa mengurai kesempurnaan iman, ada yang kayak tadi meninggalkan sholat menurut banyak ulama meruntuhkan iman dari asalnya. Ada. Amal termasuk orang yang menyembah berhala. Orang menyembah berhala gugur amalnya atau tidak? Gugur. Iya kan? Gugur amalnya. Bisa hilang imannya. Tapi misalnya orang yang menyembah berhala karena dia tidak tahu atau dia tidak sengaja atau mungkin dipaksa, gugur atau tidak? Tidak, kan beda-beda lagi amal tingkatannya. Bahkan sama perbuatan saja. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kendala dari pernyataan ini. Makanya kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, ya ini kita ucapkan saja yang sesuai dengan salaf agar kita tidak perlu untuk terjerumus dalam pertanyaan-pertanyaan karena kita mengungkapkan ya pernyataan yang tidak bersumber dari ulama salaf. Nah, tapi insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Afadhal, cukup ya? Oh cukup ya. Ya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.